Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ada 8 ayat berakhir dengan ro'a, terus apa tadi, yaro, ukhra, muntaha, podo-podo hanya. Ya, ada 8 ayat ya. Mulai dari ayat berapa? 11 sampai 18. 11 sampai 18 surah An-Najm. Surah An-Najm. Pada ayat yang ke-11 Allah menjelaskan ma kadzaba ay ma angkaro. Kadzaba ini bitakhfif tanpa tasdid, wat tasdid atau diberi tasdid. Ma kadzaba boleh, ma kadzaba juga boleh. Artinya sama dengan angkaro. Apa angkaro? Mengingkari. Al-fuadu, hati. Hatinya siapa? Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah tidak disebut, tetapi lalu fuadnya itu diberi al-fuad. Namanya al-ma'rifat. Jadi di situ menunjukkan bahwa bukan hatinya siapa-siapa, tetapi hatinya Nabi. Al-fuad ay fuadun nabiyyi. Nah ini. Jadi hati Nabi tidak mengingkari ma ra'a terhadap apa yang beliau lihat. Bibasorihi, dengan penglihatannya. Apa yang tidak diingkari min surati Jibril, yaitu bentuk
Jadi surah di sini bentuk. Bentuk malaikat Jibril apa? Aslinya. Kemarin nanti di sini ada keterangan bahwa suwiwinya apa suwiwi ini, sayapnya malaikat Jibril itu 600. Bisa dibayangkan besarnya kayak apa. Maka dzabal fuadu ma ra'a afatujadilunahu wa taghlibunahu. Apakah kamu di sini berarti orang musyrikin. Apakah kamu orang-orang musyrik Mekah ngajak debat, tujadilu ya, diskusi, mujadalah, wa taghlibunahu, dan kamu mengalahkan Rasul. Iso. Karena Rasul melihat sendiri sementara mereka belum, tidak. Di sini aja sak masjid ini pernah ada yang pernah melihat malaikat bentuk aslinya? Enggak. Apalagi orang musyrik. Khitabun, yang diajak bicara ini lil musyrikin, orang-orang musyrik al-mungkirin, yang mengingkari ru'yatan Nabi SAW li Jibril, melihatnya Nabi terhadap malaikat Jibril. Di mana pada waktu malaikat Nabi melihat malaikat Jibril aslinya di mana? Di Gua Hira kemarinnya. Masih ada cerita di Gua Hira. Ru'yatan Nabi SAW li Jibril. Walaqad ra'ahu, dan sungguh Nabi melihatnya ala suratihi, pada bentuk aslinya, nazlatan ukhra ay marratan ukhra, pada kali yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu pada waktu Rasulullah ada di sidratil muntaha. Lama usriya bihi fis samawat, ketika Nabi diisrokan, ada di langit sana. Wahia syajaratun nabak, syajaratu nabakin, yaitu pohon nabak. Apa kalau di sini nabak itu? Biasanya daun yang dipakai untuk memandikan mayit. Kelor, ada yang bilang kelor, ada yang sidr, memang sidr. Jadi sidratil muntaha itu ada memang mengatakan sidr, pohon sidr. Pohon sidr itu seperti kelor gitu, kelor, iya kan? Tapi sekarang karena kelor jarang, maka sekarang kalau memandikan mayit biasanya diberi kembang. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena ada contoh seperti itu pada zaman Rasul, maka kita boleh nyontoh. Aslinya yang namanya memandikan seseorang itu harus pakai air asli, air apa namanya? Air mutlak, air secara umum, bukan air ada kembangnya. Air kalau ada kembangnya kan berarti apa? Air kembang. Ya. Iya kan? Kalau air diberi teh,
Enggak. Mulai pandemi. Nah, jadi aslinya gitu. Tapi karena ada contoh, maka boleh kita beri kembang atau beri kelor, atau namanya sidr, pohon sidr. Muntaha itu notok besarnya itu notok. Berarti apa? Enggak ada yang nandingi, sudah enggak ada nandingi. Sidratil muntaha itu ada yang menyatakan bahwa daunnya itu sebanyak penduduk dunia. Dunia ini penduduknya berapa? 7M lebih, sudah lebih 7M. Ya kan? Jadi apa namanya? Pohon Sidratil Muntaha itu daunnya sebanyak itu, dan setiap daun itu ada namanya. Ya, Sidratil Muntaha. Jadi muntaha itu notok. Sidratil, inda Sidratil Muntaha. Nabi pernah melihat bentuk malaikat Jibril untuk kali yang kedua, yaitu pada waktu di Sidratil Muntaha. An yaminil arsy. Pohon Sidratil Muntaha itu ada di sebelahnya arsy. La yatajawazaha, tajawaza yatajawazu. La yatajawazuha ahadun minal malaikati wa ghairihim. Tidak ada seorang malaikat pun atau yang lainnya yang bisa melewati Sidratil Muntaha. Berarti apa? Di samping gede, dan itu sudah paling tinggi, tempat paling tinggi. Rasulullah bisa diajak ke sana. Itulah apa namanya? Kebahagiaan yang paling besar bagi Rasulullah. Setelah Rasulullah itu susah beberapa waktu karena Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, yang mana dua-duanya ini adalah apa namanya, pendorong Rasul di dalam memperjuangkan agama. Siti Khadijah itu bukan hanya dorong, tapi semua hartanya untuk perjuangan agama. Sehingga yang tadinya orang perempuan yang paling kaya sejazirah Arab, pada waktu meninggal kain kafan saja nggak punya. Itulah Siti Khadijah. Sampai gitu. Bahkan masih pesan sama Rasul, kalau Rasulullah dalam memperjuangkan agama kok tidak punya perahu untuk menyeberang ke pulau lain, bisa nanti tulang belulang saya dipakai. Sampai ada tak orang memperjuangkan agama itu sampai memikirkan sampai sakmono? Tidak ada. Siti Khadijah itu. Dan salah satu di antara orang yang mendapatkan salam dari Allah, Siti Khadijah. Yang mendapatkan salam dari Allah. Kalau kita mungkin insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk juga masuk ke itu, salamun qaulam min rabbir rahim. Ayat berapa itu? Surah apa itu? Surah Yasin ayat 59 kurang 1 berapa? 58. Oh enggak langsung bilang 59 aja Pak Besol. Pak 58 saja. Saya ngetes jenengan, terapi jenengan, ngantuk apa enggak? Ternyata enggak ya.
ayat berapa? 58 surah Yasin. Salamun qaulam mir rabbir. Orang mukmin yang beramal soleh, orang mukmin yang banyak amal solehnya nanti akan mendapatkan salam dari Allah yang mir rabbir rahim, dari Tuhan yang maha penyayang. Siti Khadijah sudah dapat duluan, saking dari perjuangannya sakmono. Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya juga, di sisinya apa? Sidratil Muntaha itu ada surga tempat tinggal. Ta'wi ilaiha al malaikatu wa arwahu syuhada wal muttaqin. Nah, itu. Ini kalau nggak baca tafsirnya ya nggak tahu. Ya, indaha jannatul ma'wa gitu saja. Ternyata dalam tafsirnya disebut berada di situ, bertempat tinggal di situ al malaikatu para malaikat, wa arwahu syuhada, ruhnya para syuhada, orang yang membelani agama, mati dalam membela agama. Itu yang syuhada dunia akhirat, yang tidak pakai dimandikan, yang tidak pakai disolati, karena katanya ayat 154 surah Al-Baqarah. Surahnya dulu loh Pak. Ya, surah Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang gugur di dalam bela agama itu mati begitu saja. Enggak, dia hidup. Tetapi kalian tidak tidak menyadari. Termasuk orang yang belani agama, jenengan yang setiap pagi ini, jenengan yang setiap pagi ke sini itu termasuk belani agama. Coba kalau jenengan nggak ke sini, musuh saya lalu bengok-bengok dewean. Yo, katanya orang, loh Pak Pesol, berarti jenengan hadir, saya ngomong, terjadilah perjuangan agama. Teruskan saja, dan insya Allah tempatnya tidak ada lain kecuali surga. Indaha jannatul ma'wa, surga tempat tinggalnya para malaikat, para syuhada, para pejuang agama, wal muttaqin, dan orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan itu sudah jenengan lakukan. Insyaallah. Insyaallah masuk ke ayat berapa? 15. Indaha jannatul ma'wa. Hina, ya, ketika yang sidrata, tertutup sidratul muntaha, ma yaghsha, dengan apa-apa yang menutupi, min toirin wa ghairihi, dari burung yang indah-indah. Pernah jenengan dapat postingannya burung yang indah-indah itu. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika katanya sidratul muntaha itu sedang ditutupi dengan burung yang indah-indah. Sedangkan wa'idh ma'mulatun
li ro'ahu. Kata-kata id sebagai makmul dari kata-kata ro'ahu. Mazaghal basaru. Al-basaru apa? Penglihatan. Zagha berpaling, ma tidak. Penglihatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penglihatan Nabi tidak berpaling sedikit pun. Dari apa? Dari melihat malaikat Jibril yang bentuk aslinya itu wa ma togho, dan tidak melampaui. Artinya kenceng-kenceng, fokus-kus, apalagi konsentrasi itu jadi satu, itu bukan lalu konsen terus lalu terasi, lain lagi. Wa ma togho. Jadi Rasul itu pada waktu melihat bentuk malaikat Jibril aslinya itu fokus sekali, konsentrasi sekali. Jadi nggak bisa dibantah sama, apalagi yang bantah nggak ndelok. Ya, paling cuma apa namanya katanya. Ai mama labasoruhu, ya, tidak condong penglihatan Nabi an mar'ihi, untuk melihat malaikat Jibril. Al-maksud lahu, yang dimaksudkan. Wala jawazahu tilkal lailah, dan itu katanya tidak melampaui di malam itu. Artinya di malam Isra Mi'raj itu Nabi betul-betul asyik melihat malaikat Jibril apa? Dalam bentuk yang asli. Ditambah lagi katanya ayat 18-nya laqad ra'a, dan sungguh Nabi melihat fiha, di situ di mana Sidratil Muntaha, min ayati rabbihil kubro al izom, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Ai ba'doha, itu pun sebagian. Fara'a min ajaibil malakut rofrofan, dan malaikat melihat keajaiban alam malakut di langit 7 sana, yang mana alam malakut itu termasuk tempatnya ruh orang yang apik. Jadi orang yang wafat, ya, ruhnya itu kumpul di alam malakut. Jadi sebetulnya orang amanu wa amilu solehat, ya, amanu wa amilu solehat, itu wafat itu sebetulnya tambah senang, tapi rata-rata kita wedi, ya, kita masih takut. Jadi takutnya itu jenengan mulai sekarang di rempo-rempo bahwa nanti jasad itu ya sudah tinggal jasad, ya tulang belulang. Kita itu nanti tinggal ruhnya itu. Ruhnya yang ada di alam malakut, dan senang tok. Yang katanya ayat berapa dulu? Al-An'am surah 6 ayat 122. Awaman kana maitam fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nurai yamshi finnas, ya, isi finnas. Kama masaluhu itu terusannya sampai di sini. Mayit yang mukmin, yang beramal soleh, ya, suatu saat katanya Al-Quran itu dirupakan cahaya oleh Allah
dan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Tengah masyarakat. Jadi Pak Sam yang cintanya setengah mati dengan Bu Sam, boleh jadi suatu ketika Bu Sam itu mendelok jenengan. Mendelok itu apa? Ya. Alhamdulillah suami saya, loh gitu, ya sih. Makanya ayat ini saya sampaikan ke 13 ahli waris dari orang Madura itu. Jadi ibunya itu berusaha untuk memperoleh rumah dinas. Jadi ketika suaminya berdinas dapat rumah dinas di tengah-tengah kota Surabaya ini. Jadi mahal sekali. Diurus-urus, keluar untuk ini biaya itu semuanya utuh 12 M. Ahli warisnya sebetulnya hanya sekitar 11. Jadi berarti apa? Hampir 1 M-an, lebih malah. Tapi ibunya ini memang bagus. Itu saudaramu yang nggak dapat waris tak beri wasiat. Dia beri wasiat. Itu saudaramu yang jadi anak angkat saya juga nanti diberi wasiat. Akhirnya apa? Dan yang 11 ini orangnya tuh apik sekali. Jadi akhirnya hampir dibagi rata 900-an. 900 juta. Itu kalau dibelikan kerupuk dapat berapa ya? Terus terakhir saya selingi ini ayat 120. Jenengan coba lihat, karena pas pada waktu itu ada yang bawa Quran. Coba jenengan yang bawa Al-Quran ini. Ayat 122 surah Al-An'am, coba jenengan baca apa artinya. Bahwa orang mukmin suatu ketika ruhnya akan dipertemukan dengan keluarganya, akan melaku di tengah masyarakat. Berarti apa? Ibu jenengan, ya, yang mewariskan harta yang lalu jenengan dapat sekian, boleh jadi sekarang ini melihat nangis semuanya itu, yang 11 itu, padahal orangnya gede-gede, nangis. Nah, perlu memang orang itu nasihat yang seperti itu. Tidak kemana-mana. Makanya jangan disalahkan kalau orang dulu kalau malam Jumat ya nggak ke mall, moco Yasin. Di samping dulu memang nggak ada mall, ya kan? Kalau malam Jumat moco Yasin. Karena apa? Katanya ruhnya leluhur teko. Sebetulnya itu ngambil dari ayat 122 surah Al-An'am. Tapi tidak selalu, sesekali. Awaman kana maitam fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamshi finnas. Dan jarang itu ya. Keterangan seperti tadi itu kan jarang. Bahkan mungkin jenengan ya selama ini Pak Musin ngaji itu baru sekarang mungkin ya ada keterangannya. Padahal itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada dalam. Itulah enaknya orang ngaji terus. Ya, mungkin kemarin belum diterangkan, sekarang diterangkan. Mungkin yang minggu yang lalu belum, sekarang sudah ada. Tapi cuma satu, jangan ngantuk. Ngantuk sami mawon. Iya, wong Pak Besol ngomong jadi nggak ngantuk. Coba suruh ngerungok nih, mungkin juga. Sampai apa tadi? Ma zaghal basaru wa ma tagha
laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Rofrofan akhdor, rofrof, ada istilah rofrof itu. Jadi seperti apa namanya? Mungkin kita artikan rofrof itu seperti itu. Kalau ada orang ke daerah timur sana, sawah menghijau, hijau, royo-royo. Itu jadi indah sekali. Rofrofan. Akhdar. Sadda ufuqos sama. Yang menutup ufuk yang cakrawala yang ada di langit. Wa Jibrilu lahu situ mi'ati junahin. Jibril punya 600 sayap. Nah itu. Jadi kita mengatakan bahwa malaikat Jibril ada 600 sayap itu enggak ngawur. Ada apa? Ada kitabnya, ya. Ada tafsirnya. Kalau yang lain yang sudah langsung ada ayatnya berapa kemarin? Surah 35 ayat 1, yaitu hanya ada 2, ada 3, ada yang bersayap 4. Jadi sayapnya yang umum malaikat itu 2, 3, 4. Seperti rakaat sholat kita. Sholat kita ada yang 2. Apa itu? Subuh. Jadi kan kalau subuh 2 rakaat. Ya. Ada yang 3. Ada yang 4. Duhur, asar, isya. Dari duhur dulu ke atas ya. Duhur, asar, isya. Gitu. Berarti kalau malaikat terbang dengan sayapnya, manusia, orang mukmin yang beriman, orang mukmin yang ingin terbang itu dengan sholat. Sholatnya jenengan sing akeh, nanti terbangnya tambah tinggi. Jangan sholat sunnahnya cuma 6 rakaat. Ya, usahakan lebih dari itu. Syukur-syukur kalau sampai 101. Saya belum mendapat laporan siapa yang sudah sampai 101. Tapi kalau merasa berat tidak usah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan hanya delok itu saja. Kan Allah tidak membebani. Ya, tapi jenengan kalau bisa membebani dirinya semampunya. Biar mampu diecir-ecir, dicicil. Ya, sekarang ini nyicil itu bukan hanya beli sepeda motor. Sholat 101 rakaat dicicil. Duha 10. Artinya 10 salam. 10 salam berarti berapa? 20. Duha. Ya, artinya sekitar duha itu 10 salam. Sekitar duhur itu 10 salam. Asar memang sedikit. Maghrib 10. Isya 10. Malam 10. Sudah seket itu. Tidak akan terasa. Dan saya bilang kemarin, dan insya Allah jenengan itu diberi kesehatan oleh Allah. Karena apa? Karena setiap sujud ruku gini, sikilnya, jari jemarinya sikil seakan-akan olahraga, dibuat olahraga. Sehat nantinya. Itu materinya.